Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Mutyadeti. Saya adalah dosen di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati dari bagian Departemen Imunologi. Di video ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu di bagian imunologi sistem, di mana mata kuliah ini membahas tentang sistem imun yang terbentuk dalam tubuh serta kelainan pada sistem imun itu sendiri. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 1 di blok Basic Medical Science atau BMS dengan bobot 8 SKS. Learning outcome atau capaian pembelajaran. Pembelajaran kognitif meliputi mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan sistem imun tubuh dan respon imun. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan mengaplikasikan reaksi antigen antibodi serta reaksi inflamasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan serta menerapkan dan mengaplikasikan penyakit autoimun imunodefisiensi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan proses hipersensitivitas alergi. Pada ranah afektif, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, bersikap secara optimis dan menilai norma-norma akademik secara mandiri. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti pada saat interaksi dengan orang lain. Mahasiswa memiliki kemampuan dan keinginan yang besar akan kasus-kasus sistem imunologi serta penyakit yang akan ditimbulkan. Penilaian afektif akan dinilai saat proses perkuliahan sampai dengan selesai. Pada ranah psikomotor mampu melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, maupun mendiagnosa tata laksana serta terapi yang sesuai dengan gangguan sistem imun ataupun infeksi. Mahasiswa mampu mengenali dengan baik manifestasi klinik untuk gangguan sistem imun dan alergi serta inflamasi. Pertemuan ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Di bagian pertama kita akan membahas tentang sistem imun dan respon imun. Di bagian kedua akan membahas tentang reaksi antigen dan antibodi serta reaksi inflamasi. Pertemuan ketiga membahas tentang imunodefisiensi dan autoimun. Pertemuan keempat akan membahas hipersensitivitas alergi. Metode kuliah di Universitas Malahayati adalah dengan tatap muka. Namun pada saat ini perkuliahan di instansi kami dilakukan dengan metode hybrid learning. Dalam hal ini metode ceramah interaktif, diskusi dengan via Zoom dan tatap muka. Untuk metode kuliah ceramah interaktif, pada awal materi akan dilakukan pretest untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan mahasiswa tentang materi yang akan dijelaskan. Di pertengahan akan ada proses tanya jawab atau interaksi dosen dan mahasiswa, dan akhir akan ada post test yang diharapkan bisa mengukur sejauh mana mahasiswa mampu menyerap materi yang telah diberikan, dan terakhir akan ada pemberikan tugas kepada mahasiswa untuk dipersiapkan pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan praktik atau skill lab yang dilakukan secara langsung dan dengan metode offline, sehingga mahasiswa mampu melakukan prakteknya langsung dengan manekin dan mengasah skillnya langsung. Agar lebih terintegrasi, ada diberikan kasus tutorial yang akan dibahas pada saat pleno dengan metode presentasi kasus dan diskusi serta tanya jawab ceramah pakar. Evaluasi 3 ranah penilaian akan saya lakukan sesuai dengan capaian indikator sesuai bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam RPS. Misal ranah kognitif dan penilaian dari penilaian tes formatif, diskusi perkuliahan, atau ujian tengah blok atau ujian akhir blok yang diberikan secara CBT dengan soal pilihan ganda. Untuk ranah afektif dan psikomotor, saya membuat semacam rubrik penilaian pada uji form yang akan dinilai adalah kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat serta keaktifan mahasiswa itu sendiri. Bagaimana mahasiswa mampu menyampaikan suatu proses, suatu sistem imunologi tubuh secara terstruktur dan sistematis. Dalam hal ini khususnya di blok BMS sesuai dengan capaian indikator yang ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam RPS pada materi kuliah ini. Untuk selanjutnya video akan dilanjutkan dengan paparan materi sistem imunologi di bagian pertama dengan judul sistem imun dan respon imun.
Di video ini merupakan video sinkronus dengan Zoom, sifatnya berupa micro teaching sehingga bisa disampaikan dalam waktu yang cukup singkat. Baik, izin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini akan perkenalkan, saya Dr. Ade Utia Deti akan membahas tentang sistem imun dan respon imun ya. Saya dari bagian imunologi. Pada hari ini sebelum kita mulai, saya akan absen dulu ya. Mungkin saya random absennya. Sudah hadir semua? Sudah dokter. Ya, saya absen ya, random ya. Ini Anissa Arianti ada? Hadir? Anissa Fitri? Hadir dokter. Prilia? Ardinal Dharma Sastra? Hadir dokter. Arga Eka Saputra? Hadir dokter. Ayu Nabila? Hadir dokter. Ya, baik, hadir ya. Kalau gitu kita mulai ya di pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menerapkan serta mengaplikasikan sistem imun tubuh ya, suatu respon imun. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan serta mengaplikasikan antigen, antibodi dan reaksi inflamasi. Lalu dapat mengaplikasikan penyakit akibat defisiensi imun atau imunodefisiensi dan autoimun. Mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menerapkan dengan baik kemampuan mengenali proses hipersensitivitas alergi. Oke, sebelum kita masuk ya, tadi adalah capaian pembelajaran ya yang diharapkan pada kuliah ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu ya untuk melihat nih sudah tahu belum apa itu yang dimaksud dengan cabang ilmu imunologi. Cabang biologi nomor 1, cabang biologi yang mempelajari sistem imun pada semua organisme disebut? Izin menjawab dokter. Ya, Aulia. Ya, Silakan. C dokter. C, imunologi ya. Manakah dari berikut ini yang melindungi tubuh kita dari patogen penyebab penyakit? Izin menjawab dokter. Ya, Anissa. B dokter, sistem kekebalan tubuh. Ya, bagus ya. Yang ketiga, berikut ini adalah yang termasuk dalam sistem imun bawaan non-spesifik, kecuali apa nih? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, nggak apa-apa, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Izin menjawab dokter. Ya. D dokter, sel B. Sel B, oke. Pretest yang selanjutnya yang termasuk dalam sistem imun didapat atau spesifik humoral. Spesifik humoral di sel? Belum tahu? Kalau belum tahu kita lewat. Atau dijawab dulu saja? Izin menjawab dokter. A dokter. Sel B ya. Perkiraan limfosit T yang paling banyak ada di mana? Izin menjawab dokter. Ya. Di mana? Mungkin B dokter, sumsum tulang dokter. Oke. Oke ya, tadi sedikit pretest ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Tadi ada soal ya, cabang ilmu biologi yang mengkaji semua aspek sistem imun atau kekebalan tubuh organisme, baik fungsi saat sehat maupun sakit, atau kesalahan atau kelainan fungsi, sifat fisik, kimia, dan fisiologi semua komponen.
Ini adalah organisme hidup, itu dipengaruhi lingkungannya, baik lingkungan, baik faktor fisika, kimia, biologi ya. Sehingga makhluk hidup ini tuh harus menyesuaikan diri sehingga keadaannya tetap seperti semula. Ya, keadaan tubuhnya tetap berada pada kisaran kondisi fisiologis. Sehingga kalau misalnya organisme hidup harus dapat mengenal serta mengeliminasi agen yang membahayakan tubuh ya, sehingga itulah yang disebut dengan sistem imun. Sistem imun sendiri itu terbagi menjadi 3 fungsinya: pertahanan dan perlindungan, homeostasis, serta memperbaiki jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Sistem imun ini sendiri adalah mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dari berbagai bahan yang di lingkungan. Nah, ini adalah sistem imun ya. Pembagian sistem imun itu dibagi menjadi 2. Dia ada yang non-spesifik atau alami atau didapat dari lahir, dan spesifik ya didapat setelah lahir ya, spesifik imun sistem. Kalau perbedaannya, kalau pada sistem imun non-spesifik atau bawaan dari lahir ya, itu akan dibagi menjadi ada yang barrier permukaan seperti kulit, silia ya, pada saat batuk, bersin ya, itu alami, kita adalah respon imun yang dibawa dari lahir ya. Oke, ini adalah pembagian sistem imun. Kita ketahui bahwa sistem imun dibagi menjadi 2, non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik itu adalah bawaan dari lahir ya. Itu tadi kita ada yang bersifat barrier tubuh seperti kulit, selaput lendir, silia, batuk, bersin ya. Lalu ada yang larut seperti biokimia ya, enzim, asam lambung, asam neuramik. Lalu ada juga yang bersifat seluler seperti fagosit ya, sel NK, sel MAS, basofil. Atau juga ada yang bersifat humoral seperti komplement, interferon, dan CRP. Spesifik sendiri itu dibagi menjadi humoral dan seluler. Kalau humoral itu adalah golongan dari sel B, seluler itu ada yang sel T. Tadi ada ya soalnya ya. Ini sistem imun yang saya jelaskan tadi ya. Ada kalau sistem imun non spesifik itu ada pertahanan tubuh, ada yang untuk pertahanan humoral ya. Contohnya komplement, interferon, CRP. Ini tadi ya, barrier permukaan tubuh ini ada sama kita sejak lahir ya. Jadi kulit, gerakan silia, batuk, bersin, itu saliva atau mukus pada saluran respirasi, pada saluran pencernaan, terus pH asam pada lambung, itu semuanya adalah suatu sistem imun ya. Jadi itu untuk pertahanan tubuh dan dibawa alami dari lahir. Ya, ini juga ya imun non spesifik termasuk interferon, terus CRP. Lalu ini adalah masih dalam sistem imun non spesifik, ada juga pertahanan seluler ya, itu adalah fagosit, makrofag, sel NK ya. Lanjut kita ke sistem imun yang spesifik. Kalau tadi non spesifik atau bawaan dari lahir, nah sekarang sistem imun yang spesifik. Spesifik ini didapat setelah lahir ya. Terbagi menjadi humoral, seluler ya. Kalau humoral itu tadi yang berperan adalah sel B ya, akan menghasilkan antibodi. Sementara yang seluler yang berperan adalah sel T. Fungsinya ya sama-sama pertahanan terhadap bakteri, virus, jamur, serta keganasan. Organ limfoid ya, organ limfoid ini bagi menjadi 2, primer dan sekunder ya. Untuk primer itu adalah salah satunya adalah yang timus ya. Lalu ada juga organ limfoid sekunder lain ya. Ini sama, ini adalah mekanisme virus ya, virus influenza menyerang tubuh manusia sehingga tubuh manusia akan mengaktifkan sistem imun di dalam tubuh ya, baik humoral atau seluler, sehingga terjadi proses dari reaksi antigen antibodi sehingga terjadilah lisis ya. Lisis itu hancur ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang komplement. Komplement itu adalah kelompok protease di dalam serum yang melengkapi komplement. Aktivitas serum dapat melisiskan sel atau bakteri. Umumnya adalah zimogen sehingga perlu diaktifkan.
Oke, ini adalah jalur yang digunakan oleh komplement ya, ada jalur klasik dan jalur alternatif. Kedua jalur ini adalah sama-sama sebagai pertahanan tubuh ya. Bedanya hanya di komplement berapa ya yang menginduksi. Misal pada jalur klasik ada ikatan reaksi antigen ya. Antigen itu disebut juga virus, jamur, bakteri ya. Antibodi itu adalah pertahanan tubuh kita, sehingga kalau misalnya terjadi kompleks antigen antibodi, nantinya akan terjadi proses fagositosis ya, sehingga terjadi lisis ya. Sama untuk jalur klasik ataupun jalur alternatif. Lalu untuk yang kedua adalah C-reaktif protein, merupakan protein fase akut, di mana yaitu kelompok protein yang kadarnya dalam darah meningkat pada infeksi akut. Lalu dapat terikat pada molekul permukaan bakteri dan jamur sehingga memudahkan proses fagositosis. Begitu juga dengan sitokin ya. Sitokin juga merupakan salah satu pertahanan mekanisme pertahanan tubuh. Ya, ini adalah nah selanjutnya ada interferon. Interferon ini adalah pertahanan tubuh dari virus ya. Jadi kalau ada virus itu yang keluar adalah interferon untuk perlindungan. Lalu ada selanjutnya antibodi ya, antibodi atau imunoglobulin merupakan kelompok glikoprotein yang dihasilkan oleh sel plasma sebagai respon atas konfigurasi asing tertentu ya. Ini adalah contoh dari ini ya, ikatan rantai dari imunoglobulin. Oke, ini ada penjelasannya. Ini adalah rantai imunoglobulin ya, karena imunoglobulin itu ada bermacam-macam ya. Mungkin nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah alur ya, logaritma dari proses fagositosis ya. Nah, ini juga masuk ke dalam fagosit ya, masuk ke dalam sistem imun tubuh ya. Sel fagosit ini adalah sel yang menarik ya, karena dia dapat melakukan proses kemotaksis, menempel, menelan dan mencerna bahan asing. Sehingga fagosit ini dibagi menjadi fagosit mononuklear ya. Di situ adalah pembagiannya monosit dan makrofag, dan polimorfonuklear itu pembagian neutrofil dengan eosinofil. Ini adalah proses di mana virus itu akan bertemu dengan T helper ya. Ini adalah turunan dari sel T ya, terus berdiferensiasi menghasilkan sitokin sehingga dapat mencerna atau melisis ya. Terjadi proses fagositosis, opsonisasi dulu ya, lalu terjadi proses fagositosis. Opsonisasi itu adalah penempelan dari bakteri ya. Jadi kalau misalnya ada bakteri terus dikenali nih dalam tubuh, sistem imun tubuh, nah sistem imun tubuh ini akan mengerahkan untuk melakukan pendekatan nih dengan virus tersebut, menempel ya bahasanya. Jadi itu yang disebut dengan proses opsonisasi. Kalau sudah menempel, dia akan menelan virus atau bakteri tersebut sehingga terjadilah proses fagositosis ya. Begitu fagositosis terjadi, lama-kelamaan itu akan terjadi lisis. Ini adalah neutrofil polimorfonuklear ya. Sama, ini adalah sel fagosit juga, mempunyai mitokondria ya. Ini bersifat pseudopodium ya. Di sebelah ini ada membran plasma. Eosinofil juga, ini adalah dari limfosit B, terus ada natular killer cell. Jaringan limfoid ya, tadi ada soalnya. Kalau jaringan limfoid itu yang primer limfosit T itu banyaknya di timus ya. Kalau limfosit B itu justru banyaknya di sumsum tulang sekitar 90%. Oke, ini adalah tadi ya, ini sudah dijelasin ya di awal ya.
Nah, selanjutnya adalah tadi kita bahas tentang sistem imun ya. Nah, coba kalau siapa yang bisa tadi menjelaskan sistem imun tadi dibagi menjadi berapa? Ayo, siapa tadi? Izin menjawab dokter. Ya enggak? Dibagi menjadi 2 dokter, spesifik sama non spesifik. Ya, spesifik dan non spesifik. Kalau yang bawaan dari lahir itu yang mana? Yang spesifik atau non spesifik? Yang bawaan dari lahir yang non Spesifik dokter. Ya, non spesifik ya. Non spesifik itu terbagi menjadi apa tuh? Apa aja dia? Ada apa tadi? Ada fisik, larut, sama seluler dokter. Oke. Ya, terus kalau dia barrier permukaan tubuh berarti dia masuknya di mana? Izin menjawab di non spesifik dokter. Oke ya, Fajri di non spesifik ya. Itu ya. Jadi kalau yang spesifik itu adalah sistem imun yang spesifik adalah sistem imun yang didapat setelah Lahir dokter. ya setelah lahir ya. Kalau yang sebelum lahir kita sudah ada itu ya sejak lahir itu ya memang ya non spesifik ya. Nah, kalau imunoglobulin ya tadi limfosit B itu berarti masuknya kemana? Masuknya ke ini dokter yang spesifik di humoral dokter. Iya, spesifik yang humoral ya. Kalau limfosit T baru yang spesifik di Seluler ya. Ngerti ya? Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke respon imun ya. Respon imun tadi kan sistem imun ya, kita bahasnya sistem imun yang ada di tubuh kita itu apa sih ya? Itu penjelasannya tadi ya. Lalu ini kita masuk ke respon imun adalah tindakan tubuh untuk mengenali apakah suatu bahan merupakan benda asing atau tidak ya. Walaupun bahan tersebut berasal dari tubuh sendiri namun dikenal asing, maka tubuh akan mengambil tindakan. Tetapi sebaliknya walaupun bahan itu berasal dari luar tapi ia mengenali, maka itu bukanlah hal yang asing ya bagi tubuh. Oke, ini adalah suatu sistem ya. Sistem imun, dia memiliki sistem atau jaringan atau sel khusus yang mampu mengenali dan membedakan apakah konfigurasi tersebut asing atau tidak ya. Sehingga tadi ya ini adalah disebut sistem imun. Nah, semua vertebra itu mampu memberikan tanggapan dan menolak bahan ya. Tanggapan yang diberikan oleh tubuh itu adalah yang disebut dengan respon imun. Nah, benda asingnya ya itu akan disebut antigen atau imunogen. Seluruh proses sistem itu disebut dengan sistem imun. Ya, ini adalah respon imun. Ya, ini ada resistensi ya. Respon imun itu ada yang non spesifik, ada juga yang spesifik. Yang non spesifik ada relatif, tidak berubah oleh kontak berulang, terus spesifik membaik oleh kontak berulang atau memori. Yang spesifitas kebalikannya ya, non spesifik mekanisme tidak spesifik, yang spesifitasnya pada yang spesifik itu untuk bahan terstruktur heterogen. Oke, ini adalah konfigurasi asing ya. Ini ada respon imun, terus dia terbagi menjadi 2 ya, non spesifik dan spesifik. Non spesifik tadi kita bagi menjadi humoral dan seluler, serta satu lagi adalah barrier permukaan ya. Di spesifik ada humoral dan seluler juga. Nah, nih pada misalnya ada benda asing ya. Benda asing ini tidak ada respon atau tidak ada respon dari tubuh ya, sehingga terjadi toleransi atau intoleransi gitu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada dokter. Gimana deh? Kalau mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap infeksi itu gimana dokter? Ya, sebenarnya
tadi di pendahuluan awal ya sudah dijelaskan ada 3 tuh sistem pertahanan tubuh ya, sistem imun ya. Sistem imun itu fungsinya ada 3. Pertama untuk mekanisme pertahanan tubuh, lalu untuk homeostasis ya. Yang ketiga adalah dia akan mengganti sel-sel atau jaringan yang rusak ya, sehingga terbentuklah sistem imun yang baik ya. Lalu kalau misalnya semua dan sistem imun itu ya ada jalurnya. Nanti pada saat ada bakteri nih, misalnya ada bakteri, virus, jamur dan luar dan masuk ke dalam tubuh ya, tubuh akan mengenali macam-macam virus tersebut adalah sebagai benda asing ya, sehingga tubuh ini akan melakukan proteksi. Proteksinya dengan apa? Dia akan mengerahkan tadi sistem imun yang tadi ya, yang kita bahas di awal ya, seperti misalnya limfosit ya, limfosit T ya, itu akan keluar sehingga menghasilkan mediator-mediator lain ya. Misalnya kita demam ya, kita demam itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi tubuh akan mengeluarkan mediator kimia sebagai sistem pertahanan tubuh untuk pertahanan terhadap bakteri dan virus. Jadi kalau misalnya kita batuk, bersin ya, demam, itu sebenarnya nggak masalah gitu, karena memang itu suatu reaksi sistem pertahanan tubuh ya. Jadi justru harus seperti itu. Dan mekanisme di dalam tubuh itu sendiri, begitu nanti ada bakteri imunogen ya. Kalau virus, bakteri itu disebut antigen ya. Antigen, imunogen itu akan nanti dikenali oleh misalnya antibodi di tubuh ya. Antibodi tubuh itu akan mengenali sehingga nanti akan terjadi proses opsonisasi ya. Opsonisasi itu ada penempelan. Dia ditempelkan dulu, dikenalkan dulu, habis itu nanti dia dimakan ya, atau terjadi proses fagositosis di situ. Fagositosis, lalu nanti lisis di situ ya. Lisis itu biasanya nanti udah berapa lama akan timbul jaringan baru ya, sehingga sistem imun kita kembali normal kembali. Mungkin seperti itu ya. Baik dokter. Oke, ada lagi? Oke ya. Ini adalah tugas ya Dek, tugas di rumah untuk pertemuan kita selanjutnya. Tugasnya adalah yang pertama, karena pertemuan yang kedua itu kita akan membahas tentang reaksi antigen antibodi. Terus yang kedua kita akan membahas juga tentang reaksi inflamasi. Saya harapkan ini sudah dibaca ya di rumah, sehingga nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita bisa mereview ya. Jadi saya menjelaskan, kalian sudah sedikit paham ya. Jadi yang tidak mengerti tolong bisa ditanyakan. Lalu yang ketiga ini adalah merangkum ya materi yang telah saya sampaikan pada hari ini, dikumpulkannya via email ya. Itu emailnya paling lambat hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pukul 21.00. Oke ya, jelas ya. Baik dokter. Oke, terus ini sebelum kita tutup ya, saya akan ada post test sedikit karena tadi kita sudah pretest ya. Saya lihat juga sudah pada oke jawabannya ya, dan ini diharapkan nanti lebih tambah oke lagi ya. Ini yang pertama, cabang biologi yang pelajari imun pada semua organ di organisme disebut izin jawab dokter, C dokter, imunologi. Ya, imunologi ya. Yang selanjutnya adalah sistem imun bawaan non-spesifik kecuali yang non-spesifik kecuali, berarti yang ditanya yang spesifik. Yang spesifik berarti yang B dokter. Iya, sel B ya. Berikut ini dalam sistem imun sistem imun didapat atau spesifik humoral adalah yang spesifik humoral Sel B dokter. yang A. Sel B. Yang spesifik ya. Kalau spesifik sel A baru sel B. Kalau spesifik humoral ya kan sel B ya. Ini sistem imun dalam bawaan non spesifik. Apa ini? Kecuali apa? Sel B dokter.
Sel B, oke. Yang ini limfosit T di organ limfoid terbesar ada di Timus dokter. Oke, sekian ya. Mungkin itu saja. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan jangan lupa dikerjakan apa yang sudah ditugaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.